Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kondisi anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan selalu jaga kondisi. Dan jika anak-anak ingin keluar, silakan gunakan maskernya. Tetap untuk menjaga protokol kesehatan. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum mulai pembelajaran prakarya hari ini, kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian jangan lupa isikan absensinya melalui WhatsApp group ataupun langsung bisa menggunakan Google Classroom. Anak-anakku semuanya, Indonesia memiliki kekayaan dan keindahan tanah air dengan beribu pulau berkat anugerah yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sudah sepantasnya kita banyak bersyukur dan menjaganya. Antisipasi terjadinya dampak lingkungan akibat limbah seperti bencana banjir, pencemaran air, dan pencemaran udara ini membutuhkan sebuah keahlian. Sebagai generasi yang mencintai tanah air dan bangsanya, sudah barang tentu kalian harus bisa menjaga dan peduli terhadap problematika seputar tanah air. Berbicara limbah, sudah pasti kita akan merasa kurang nyaman mendengarnya, apalagi secara langsung melihatnya, seperti pada video di belakang layar saya ini. Baik itu berupa limbah keras ataupun berupa limbah lunak, baik berupa limbah organik maupun limbah anorganiknya. Salah satu cara untuk menanggulanginya adalah bagaimana cara kita mendaur ulang ataupun merecycle suatu limbah menjadi suatu produk kerajinan, seperti contohnya limbah lamtoro ataupun daun lamtoro ataupun pete Cina yang bisa kita jadikan produk semacam ini. Dan ini salah satu kerajinan yang dibuat menggunakan lamtoro ataupun bahasa kitanya pete Cina. Baik anak-anak semuanya, pada pertemuan kelas 7 semester 2 ini kita akan membahas materi tentang kerajinan limbah bahan lunak. Dalam materi kerajinan bahan limbah lunak ini ada 6 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang prinsip daripada kerajinan bahan limbah lunak. Kemudian yang kedua, jenis dan karakteristik apa saja yang terdapat dalam limbah lunak tersebut. Yang ketiga yaitu bagaimana cara pengolahan daripada limbah lunak tersebut. Kemudian yang keempat, produk dan proses kerajinan bahan lunak yang akan kita kerjakan ataupun kita lakukan. Kemudian yang kelima, kemasan daripada produk bahan lunak. Dan yang terakhir adalah contoh proyek daripada kerajinan bahan lunak tersebut. Baiklah anak-anak semuanya, silakan disimak videonya dan mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa memahaminya. Baiklah anak-anak semuanya, pada pertemuan pertama di kelas 7 semester 2 ini kita akan membahas tentang kerajinan bahan limbah lunak. Bahan kerajinan limbah lunak ini di mana para peneliti banyak melakukan di berbagai instansi, misalnya kelompok ataupun perguruan tinggi yang membuat suatu proses pemisahan dan pengolahan limbah secara baik. Contohnya ini penelitian limbah cair yang telah menghasilkan biogas sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Yang mana para peneliti juga ini telah banyak menghasilkan temuan-temuan baru untuk memperbaiki dampak daripada lingkungan tersebut. Masuk ke
prinsip-prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Seperti apa yang sudah dikemukakan di awal, bahwa yang namanya sampah ini suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari, maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis ataupun nilai jual. Ini sampah sendiri hanya dapat diolah dengan cara dibuang, lalu dibakar atau ditimbun dalam tanah sebagai bahan urukan permukaan tanah. Ada juga yang dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Limbah sendiri dari tempat asalnya ini bisa beraneka ragam. Ada limbah dari rumah tangga, ada limbah dari pabrik, ada juga limbah dari pertambangan ataupun kegiatan suatu tertentu. Nah, limbah ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu limbah berdasarkan wujudnya. Limbah berdasarkan wujudnya ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama, limbah gas. Apa itu limbah gas? Limbah gas ini merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Contohnya apa? Contohnya karbon dioksida atau CO2, ada juga karbon monoksida, CO, ada juga HCl, ada NO2, dan ada juga SO2. Ini beberapa jenis limbah gas. Kemudian berdasarkan wujudnya yang kedua yaitu limbah cair. Limbah cair adalah limbah yang memiliki fisik berupa jenisnya zat cair, yang mana limbah ini contohnya berupa air cucian, bisa berupa air hujan, rembesan air AC, ada juga air deterjen ataupun air sabun, bahkan juga bisa berupa limbah minyak goreng buangan. Ini beberapa jenis limbah cair. Yang ketiga, berdasarkan wujudnya yaitu limbah padat. Limbah padat ini merupakan jenis limbah yang berjenis ataupun berupa padat. Contoh daripada limbah padat ini apa saja? Contohnya kotak kemasan, bungkus jajanan, bisa berupa plastik ataupun botol ataupun kardus, dan bisa juga berupa ban bekas. Nah, ini beberapa jenis ataupun contoh daripada limbah padat. Kemudian yang kedua, dilihat dari berdasarkan sumbernya. Nah, berdasarkan sumbernya ini terdiri dari 4 jenis. Apa saja? Yang pertama ini limbah pertanian. Limbah pertanian ini ditimbulkan karena apa? Karena adanya kegiatan pertanian. Contohnya apa? Jerami. Nah, itu salah satu contoh limbah pertanian. Kemudian yang kedua yaitu limbah industri. Limbah industri ini merupakan limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. Kemudian yang ketiga, berdasarkan sumbernya ini adalah limbah pertambangan. Limbah pertambangan ini merupakan limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan. Makanya terjadi sering yang namanya longsor ataupun yang namanya banjir bandang karena akibat banyaknya limbah pertambangan ataupun pertambangan liar. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian berdasarkan sumbernya ini yang keempat yaitu limbah domestik yang paling banyak. Apa itu limbah domestik? Ini limbah domestik ini merupakan limbah yang berasal dari rumah tangga, bisa berupa dari pasar, bisa dari restoran ataupun dari para pemukim-pemukim penduduk yang lain. Paling banyak bahkan di limbah domestik ini paling banyak. Kemudian yang ketiga berdasarkan senyawanya. Berdasarkan senyawanya ini, limbah ini terdiri dari 2 jenis. Apa saja? Yang pertama yaitu limbah organik. Apa itu limbah organik? Limbah organik ini merupakan limbah yang bisa dengan mudah diurai oleh tanah atau mudah membusuk. Contohnya apa? Contohnya bisa berupa kulit buah, bisa berupa kulit sayuran, ataupun bisa juga berupa kotoran hewan. Kemudian yang kedua yaitu limbah anorganik.
Limbah anorganik ini adalah limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan, atau bisa juga limbah yang tidak bisa membusuk. Nah, itu limbah anorganik. Contoh daripada limbah anorganik itu, contohnya misalnya plastik. Ada juga yang namanya pecahan beling ataupun pecahan kaca ataupun kaleng ataupun logam. Nah, ini beberapa jenis daripada contoh limbah anorganik. Nah, sebetulnya limbah organik ataupun anorganik ini memerlukan pengolahan secara kreatif untuk dapat menghasilkan produk kerajinan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Artinya bisa diproduksi kalau seandainya kita kreatif untuk menghasilkan produk kerajinan yang bernilai tinggi itu bisa dijual. Nah, contoh beberapa daripada produk kerajinan ataupun pengolahan yang sudah dibuat suatu kerajinan, misalnya kita lihat contohnya berupa plastik yang dibuat produksinya berupa jenis bunga ataupun dari sabun. Kemudian ada juga berupa hiasan ataupun aksesoris ataupun bunga. Ada juga berupa lamtoro yang dibuat suatu kerajinan oleh orang kreatif dengan membuat produksinya berupa bingkai dari lamtoro atau pete Cina. Ada juga botol plastik yang dibuat berupa lampu hias ataupun lampu tidur. Menggunakan botol plastik, kemudian juga menggunakan botol kemasan minuman mineral, dan juga CD bekas ataupun kaset CD. Nah, ini beberapa contoh yang pengolahannya dibuat secara kreatif untuk dijadikan suatu produk kerajinan. Itulah materi untuk pertemuan yang pertama kali ini. Agar materi yang kita bahas ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami, sebelum saya akhiri ataupun saya tutup, silakan lembar kerjanya dikerjakan. Di mana lembar kerja di sini kita akan mencoba mendeskripsikan tindakan pengolahan limbah bahan lunak. Misalnya, jenis limbah lunaknya apa? Untuk diredus itu masih ingat apa itu redus? Kemudian recycle, apa itu recycle? Kemudian juga reuse. Redus itu bisa kita kurangi limbahnya. Kemudian reuse itu digunakan kembali. Contohnya apa? Reuse itu yang bisa kita gunakan kembali, misalnya botol bekas. Oh iya, botol bekas termasuk ke dalam reuse. Kemudian ada juga recycle. Recycle itu mendaur ulang. Nah, silakan LK 1.1-nya silakan dikerjakan. Oke, sebelum saya akhiri, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Itu saja materinya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.